Harap di silent ya kelompok selain Wulan. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi sistem inventory kalau diizinkan adanya kekurangan. Apa itu inventory? Inventory berarti persediaan. Sistem inventory memiliki makna pengaturan persediaan berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Next, Mas. Next, Mas. Macam-macam pola permintaan. Yang pertama ada permintaan negatif, yaitu pasar dengan permintaan negatif memiliki ciri bahwa sebagian besar pasar tidak suka atau tidak menghendaki produk tertentu. Misalnya, saat ini sudah banyak institusi atau public area yang melarang para perokok untuk merokok di tempat tersebut. Bahkan mereka menyediakan tempat khusus agar aktivitas mereka tidak mengganggu orang yang tidak ingin terkena asap rokok. Yang kedua, tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan ini, tidak ada permintaan dari pasar atau konsumen yang dituju. Mereka tidak tertarik atau tidak mengajukan produk yang ditawarkan. Contohnya saja, makanan kaleng atau makanan instan yang dianggap kurang menyehatkan dibanding yang alami. Yang ketiga, permintaan latent. Permintaan latent ini konsumen akan sesuatu yang masih belum bisa dipenuhi secara maksimal. Contohnya adalah dari pasar atau konsumen akan rokok yang tidak berbahaya. Yang keempat, permintaan menurun. Permintaan menurun keadaan di mana permintaan untuk suatu produk atau jasa itu semakin berkurang. Contohnya, dahulu ada satu produk pasta gigi yang cukup terkenal dan banyak diminati konsumen. Tapi saat ini permintaan terhadap produk tersebut mengalami penurunan yang drastis. Yang kelima, permintaan tidak teratur. Suatu keadaan di mana pola permintaan pada saat tertentu dipengaruhi oleh fluktuasi. Misalnya saja hotel di area wisata akan mengalami masa-masa penuh pada musim liburan dan masa sepi di luar musim liburan. Next. Yang keenam, ada permintaan penuh. Permintaan penuh ini di mana tingkat saat permintaan yang sekarang sama dengan tingkat yang saat permintaan yang diharapkan. Seperti meningkatkan kualitas produk, memberikan benefit tambahan pada produk. Yang ketujuh, permintaan berlebih. Permintaan berlebih kondisi ini di mana permintaan dari pasar lebih besar dari kemampuan perusahaan untuk mensuplai atau melayani pasar. Kondisi ini sering diterapkan pada perusahaan untuk menaikkan harga pokok produksi dan mengurangi aktivitas promosi. Dan yang ke-8, permintaan yang tidak bermanfaat. Suatu jenis produk atau jasa permintaan dinilai kurang tidak baik dari segi kesejahteraan konsumen. Misalnya saja permintaan akan produk seperti rokok, ganja, obat-obatan tertentu yang berbahaya. Next. Manfaat inventory pada perusahaan itu untuk mengantisipasi resiko keterlambatan datangnya barang, untuk mengantisipasi pesanan bahan yang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan perusahaan sehingga harus dikembalikan, untuk mengantisipasi apabila bahan yang diperlukan tidak tersedia di pasaran, terus sebagai tahapan untuk menjamin lancarnya proses produksi, yang kelima untuk memanfaatkan penggunaan mesin secara optimal, dan yang terakhir untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Next, Mas.
Fungsi inventory. Fungsi inventory di sini ada 3, yaitu fungsi decoping, fungsi ekonomi load-sharing, dan fungsi antisipasi. Di mana fungsi depolling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Dan fungsi ekonomi load-sharing ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah, dan sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dan kuantitas yang lebih besar dibandingkan biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Dan fungsi antisipasi ini untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Next, Mas. Faktor yang mempengaruhi bahan baku. Faktor yang mempengaruhi inventory yang pertama adalah perkiraan pemakaian bahan baku, adalah harga bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, merupakan salah satu faktor penentu besar dana yang harus disediakan oleh perusahaan yang bersangkutan apabila perusahaan tersebut akan menyelenggarakan persediaan. Harga bahan baku. Biaya persediaan dalam modalnya biaya persediaan ini dikenal 3 macam, yaitu persediaan terdapat biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya tetap penyimpanan. Next, Mas. Yang keempat, kebijaksanaan pembelanjaan. Kebijaksanaan pembelanjaan yang dilaksanakan dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan persediaan bahan baku dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, pemakaian bahan. Perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian dalam perusahaan yang bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan proses produksi. Yang keenam adalah waktu tunggu. Waktu tunggu merupakan tenggang waktu yang diperlukan antar saat pemesanan bahan baku tersebut dilaksanakan dengan datangnya bahan baku yang dipesan tersebut. Next, Mas. Model pembelian bahan baku. Model pembelian bahan baku yang digunakan perusahaan sangat berpengaruh persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan. Yang ke-8 adalah persediaan pengamanan. Persediaan pengamanan digunakan perusahaan apabila terjadi kekurangan bahan baku atau keterlambatan datangnya bahan baku yang dibeli oleh perusahaan. Yang ke-9 ada pembelian kembali. Dalam melaksanakan pembelian kembali, manajemen yang bersangkutan akan mempertimbangkan panjangnya waktu tunggu yang diperlukan di dalam pembelian bahan baku. Next, Mas. Next. Biaya dalam sistem inventory. Biaya pemesanan atau pembelian. Biaya pemesanan, biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemesanan barang persediaan. Beberapa contoh biaya pemesanan: biaya komunikasi, biaya pengiriman, biaya pengepakan, biaya pemrosesan pemesanan, biaya pemeriksaan penerimaan. Next. Biaya penyiapan. Biaya penyiapan setup cost adalah semua pengeluaran yang timbul dalam persiapan produksi suatu barang. Biaya ini meliputi biaya mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja, biaya penjadwalan, biaya ekspedisi. Biaya penyimpanan, holding cost, terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya yang termasuk sebagai biaya penyimpanan. Biaya penumpukan barang di gudang berarti penumpukan di mana perusahaan mempunyai ongkos yang dapat diukur dengan suku bunga bank. Next.
biaya hutang barang, biaya kerusakan dan pencatatan barang, biaya kadaluarsa barang, biaya asuransi barang, biaya administrasi biaya. Next. Biaya kekurangan persediaan, shortage cost. Biaya ini bila perusahaan kehabisan barang pada saat permintaan, maka akan terjadi keadaan kekurangan persediaan. Titik keadaan ini akan menimbulkan kerugian karena proses produksi akan terganggu dan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan. Biaya kekurangan bahan adalah sebagai berikut: kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya. Biaya kekurangan persediaan atau material pada kenyataannya cukup sulit diukur, khususnya yang berhubungan dengan pelanggan, karena menyangkut kepuasan dan menurunnya kualitas perusahaan di mata pelanggan. Next. Dari keempat jenis biaya persediaan di atas yang digunakan dalam perhitungan biaya persediaan, total inventory cost atau disingkat TIC adalah ordering cost dan holding cost. Selanjutnya, TIC secara matematis dinyatakan sebagai berikut. TIC sama dengan D per Q kali S ditambah Q per 2 tambah A. Yang dimana D adalah permintaan barang, Q jumlah barang setiap pemesanan, S biaya pemesanan setiap kali pesan, dan H biaya penyimpanan per unit barang. Next. Sedangkan untuk menghitung total biaya anual, sering disebut TC adalah sebagai berikut. D kali C tambah D per Q kali S ditambah Q per 2 kali H. Next. Metode inventory. Economic Order Quantity atau disebut EOQ. Pengertian EOQ adalah volume pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Secara matematis sebagai berikut: EOQ sama dengan 2 akar 2 kali SD per H. Next. Contoh soal. PT Hashirama memerlukan bahan baku sebanyak 40.000 unit per tahun. Biaya pemesanan untuk mendapatkan bahan baku sebesar 400 per pesanan. Sedangkan biaya penyimpanannya sebesar 0,5 per unit. Hari kerja per tahun adalah sebanyak 255 hari. Lead time atau waktu tunggu untuk pengiriman selama 10 hari. Dicari FQ atau jumlah pemesanan ekonomisnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang tersebut, frekuensi terbaik untuk menempatkan pesanan tersebut dalam 1 tahun, durasi EOQ akan habis dikonsumsi oleh perusahaan. Next. Diketahui S permintaan barang tempat per pesanan, D sama dengan 40.000 unit per tahun, A sama dengan 0,5 unit per tahun, lead time sama dengan 10 hari. Rumus EOQ-nya 2 kali 400 kali 40.000 bagi 5 dengan 32 juta, 5 sama dengan angka 64 juta sama dengan 8.000 unit. Next. Biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang tersebut, total cost sama dengan H kali Q per 2 tambah S kali T per 2 sama dengan 0,5 kali 8.000 per 2 ditambah 400 kali 40.000 per 2 sama dengan 1 tambah 2.000 4.000 rupiah. Frekuensi terbaik untuk mendapatkan pesan tersebut adalah D per Q sama dengan
40.000 per 8.000 sama dengan 5 kali. Durasi EOG-nya adalah 51 hari. Next. Model persediaan probabilistik. Metode pengendalian persediaan probabilistik adalah model persediaan dengan karakteristik permintaan dan kedatangan pesanan yang tidak diketahui secara pasti sebelumnya, tetapi nilai ekspektasi variansi kemungkinan dapat diprediksi. Terdapat 3 metode pengendalian persediaan probabilistik, yaitu probabilistik sederhana, metode P, yang memiliki aturan bahwa tiap pemesanan bersifat reguler pada rentang periode yang tetap dan kuantitas pemesanan berbeda-beda. Metode Q memiliki ukuran kuantitas pemesanan tetap untuk tiap pesanan dan waktu pemesanannya bervariasi. Sistem inventory probabilistik sederhana. Dalam perhitungan probabilistik terlebih dahulu dicari nilai dari ekspektasi kekurangan permintaan yang tidak terpenuhi, N. Karena metode ini digunakan tingkat permintaan yang berfluktuasi dan tidak dapat diprediksi. Nilai ini merupakan fungsi distribusi. Next. Setelah mencari nilai N, dapat dihitung kebijakan inventory untuk menentukan ongkos total yang paling optimal. Persamaan kebijakan inventory meliputi lot pemesanan, QO, cadangan pengaman, dan pada saat pemesanan ulang. Rumus QO sama dengan akar 2 kali D A tambah CUN per H. Cadangan pengaman SS sama dengan ZA S akar L. Pemesanan ulang R, reorder R sama dengan D kali L ditambah SS. Output dari perhitungan persediaan dan menggunakan metode apapun adalah untuk mencari ongkos total yang paling optimal. Untuk mencari ongkos total paling optimal dari metode probabilistik yaitu OT sama dengan DP ditambah AD per QO ditambah H, QO tambah SS per 2 CUTN per QO. Next. Lalu. Next one. Metode probabilistik model P. Sedurunge. Model P. Nah. Metode probabilistik model P adalah pengendalian persediaan yang jarak waktu antar pemesanan telah tetap, namun jumlah pemesanan berubah-ubah. Persediaan pengaman dalam sistem ini tidak hanya meredam fluktuasi, tetapi seluruh konsumsi persediaan. Waktu persediaan tidak mempunyai nilai EOG karena jumlah pemesanan bervariasi tergantung permintaan yang sesuai dengan target persediaan stok model. Model P memecahkan 3 masalah. Jumlah barang untuk setiap kali pemesanan, Q, waktu pemesanan dilakukan T, dan besarnya catatan pengaman, SS. Model P diawali dengan menentukan periode antara pesan yang diasumsikan konstan, kemudian menentukan besarnya ukuran pemesanan ekonomis QO untuk setiap kali periode T, yang besarnya dapat berbeda antara setiap pemesanan. Model P dapat dilakukan dengan asumsi no sales atau back order. Next. Model P dengan back order. Model ini hanya berlaku jika kekurangan persediaan. Dalam hal ini, pengguna menggunakan barang yang diminta sampai tersedia. Hitung nilai TO. TO sama dengan akar 2A per DH. Hitung nilai A dan R. A sama dengan DH per CU. Hitung total ongkos inventory. OT sama dengan DP tambah A per D tambah H dalam kurung R kurangi DL ditambah DT per 2 ditambah CU per T kali N. Ulangi langkah 2 dengan mengubah TO sama dengan TO ditambah
alfa TO. Jika hasil OT0 baru lebih besar dari OTO awal, iterasi penambahan TO dihentikan. Kemudian dicoba dengan iterasi pengurangan. TO sama dengan TO dikurangi alfa TO. Sampai ditemukan nilai T sama dengan TO yang memberikan nilai ongkos total minimal. Jika hasil OT0 lebih kecil dari OT0 awal, iterasi penambahan dilanjutkan dan baru berhenti apabila OT0 baru lebih besar dari OTO. OT0 yang dihitung sebelumnya. Harga TO yang memberikan ongkos total terkecil OT merupakan sila waktu optimal. Next. Contoh soal. Back order per unit untuk spare part F-shaft dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas stock out untuk mendapatkan hasil pada M. Jadi beberapa yang dijadikan acuan untuk melakukan perhitungan back order. Tabel 7, probabilitas stock out. Probabilitas spare part jenis genif atas sebesar 0,283110. Posisi M dari nilai tersebut masih berada di antara rata-rata 1 unit dan 2 unit iterasi perhitungan. Diperlukan untuk menentukan letak posisi M dari probabilitas tersebut. Tahap selanjutnya adalah dengan menghitung ulang M lebih besar dari B, yaitu sebagai berikut. dalam kurung M lebih besar B sama dengan M kurangi B kali M per 10. Dalam kurung 3 kurangi 2 kali 0,053073 ditambah 4 kurangi 2 0,08669 sama dengan 0,17039. I kuanti dengan 2R C plus AE M lebih dari B per 2 PF. 2 kali 8 kali 10.000 kali 15 397 27 kali 0,139 sama dengan 3,16 sama dengan 3. P M bisa dari B sama dengan H kali I A kali R 35.625 kali 3 per 15.397 kali 38 sama dengan 0,182. Berdasarkan untuk P 0,182 didapatkan bahwa reorder point yang didapatkan adalah 2. Masalah terpecahkan karena mencapai titik tertinggi dari titik reorder point yang sama pada perhitungan awal. Dan hasil dari perhitungan quantity ordernya tadi 3 unit, maka kebijakan persediaan optimum spare part adalah C sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Next. Metode model P dengan loss sales. Model berikut ini hanya berlaku jika kekurangan persediaan diberlakukan sebagai loss sales. Dalam ini konsumen tidak menunggu sampai barang tersedia. Pemakai akan pergi mencari barang kebutuhan di tempat lain. Rumus dan catatan iterasi dalam perhitungan back order hampir sama. Perbedaannya terletak pada perhitungan alfa. Rumus alfa dalam metode loss sales menggunakan persamaan alfa sama dengan DH per CH plus CU. Next. Metode probabilistik model G atau biasa disebut G system adalah pemecahan masalah inventory probabilistik yang jumlah permintaan barangnya tidak diketahui secara pasti. Model G ini merupakan pengembangan model probabilistik sederhana, namun tidak menetapkan terlebih dahulu tingkat pelayanannya. Model G tingkat pelayanan ditentukan bersamaan dengan optimal ongkos. Reaksi konsumen terhadap kondisi kekurangan. Bahan yang terjadi di perusahaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu back order dan loss sale. Next. Next one. Model Q dengan back order.
Sadurunge. Model Q dengan backorder terdapat beberapa teknik menyelesaikan kasus backorder menggunakan model Q. Langkah-langkah penyelesaian yang dikemukakan oleh Hadley Wittin. Langkah penyelesaian menentukan nilai GO dan R yang diperoleh langkah berikut. Hitung nilai GO1 awal sama dengan nilai GO dan CO1. Akar 2AD sama per H. Berdasarkan nilai GO1 yang diperoleh akan dapat dicari besarnya kemungkinan ukuran inventory A dapat dicari menggunakan alfa I per COD dan perhitungan R1 dapat dicari menggunakan R1 sama dengan DL ditambah ZA alfa per L. Dengan demikian R1 yang diperoleh akan dapat dihitung nilai CO2 berdasarkan formula yang diperoleh dari CO2 sama dengan per 2D A tambah CUN per H. Hitung kembali dari nilai A sama dengan kasih 02 per CUD dan nilai R2 dengan menggunakan R2 sama dengan DL ditambah ZA D akar L. Bandingkan nilai R1 dan R2. Jika harga R2 relatif sama dengan R1, iterasi selesai dan akan diperoleh R sama dengan R2 dan GO dengan GO2. Ekspektasi ongkos setelah perhitungan dapat dihitung dengan O. Dengan OD sama dengan DP tambah AD per GO ditambah H, GO tambah R kurangi DL per 2 tambah COD per GO kali N. Next. Model Q dengan Lascelles. Model berikut berlaku jika ukuran inventory diberlakukan dengan loss sales. Pencarian solusi CO dan R metode Hadley Wittin A sama dengan HOV per COD rumus dan dengan iterasi dalam perhitungan backorder dan loss sales hampir sama. Setelah perbedaan terletak pada perhitungan A rumus A dalam metode Lisa dapat dilihat pada A sama dengan HOV per COD tambah H0. Next. Nah, ini contoh soal metode loss sales. Tuh. Dengan melihat tabel di atas, maka persamaan dengan menggunakan tren asli dipilih memiliki jumlah akumulatif terkecil yaitu 5. Penentuan jumlah EOV V2 sama dengan 5 unit, ROP R2 sama dengan 1/13 unit, AS per L sama dengan 1/39, sama dengan seperti rumus tadi sama dengan 4 kali 4 juta ditambah 5 juta kali 4 per 5 tambah sama dengan 4 juta setengah kali 5 juta kali 0,8 sama dengan 5 juta kali 5 juta kali 1 bagi 5 sama dengan 17.872.000 per tahun. Next. Next. Perbandingan sistem Q dan Q. Sistem Q periode pemesanan tidak tetap. Ya Allah. Sistem P periode pemesanan tetap. Sistem Q jumlah yang dipesan selalu sama. Sedangkan sistem P dapat pemesan dalam jumlah yang berbeda. Sistem P barang yang disimpan sedikit. Sistem P menggunakan safety stock relatif lebih besar. Sistem Q menentukan simulasi administrasi yang berat untuk selalu dapat memantau tingkat persediaan agar tidak terlambat memesan. Sistem P administrasi ringan. Next.
Model persediaan dengan shortage atau stok out kehabisan bahan. Beberapa situasi tertentu bukan tidak mungkin terjadi kehabisan barang. Hal demikian sering sesuatu yang tidak dikehendaki sehingga harus diantisipasi dan sejauh mungkin dihindari. Namun tidak semua kasus kehabisan persediaan merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Pertama dulu persediaan untuk situasi stock out, biaya yang dipertimbangkan tidak hanya biaya pesan dan biaya simpan saja, namun masih ditambah biaya yang disebut back order cost atau stock out cost, biaya yang termasuk kategori back order cost atau stock out cost, antara lain biaya tenaga kerja dan pengantaran khusus yang terkait secara langsung dengan penanganan back order dalam bentuk waktu pelanggan menunggu. Berikut ini total biaya persediaan anual sehubungan dengan adanya kehabisan bahan. Next. Total annual inventory holding cost H sama dengan CH per S 22 per G. Annual back order CO sama dengan R per G C0. Total inventory cost dengan rumus TIC sama dengan G per S akar 2 G per S angkat 2 per 2 G CH ditambah R per G C0 ditambah S pangkat 2 per 2 G CB. Apabila biaya holding cost dan back order cost dapat diestimasi, maka dapat ditentukan jumlah yang optimal. Menggunakan rumus Q sama dengan 2 RC per CH, CH tambah CB per CB, CH per CB tambah B. Next. Keterangan. CH biaya simpan, CO biaya pesan, CB biaya back order, R kebutuhan atau permintaan, V jumlah pembelian, S jumlah kekurangan persediaan, V jumlah pembelian, S jumlah back order atau kekurangan persediaan. Next. EOG kasus diskon. Seperti yang tadi diketahui bahwa asumsi tunjangan pasar model EOG adalah antara jumlah kebutuhan tahunan dan harga beli per unit bahan dianggap tetap. Contoh soal EOG dengan diskon, perusahaan memiliki kebutuhan material sebesar 9.000 unit, biaya pesan $100 per order, biaya simpan 20%. Pihak supplier menawarkan suatu penawaran khusus untuk pengadaan material tersebut dalam harga potongan ataupun syaratnya. Next. 1.000 sampai 1.000 unit berharga $1,20, lebih dari 3.000 unit $2, di unit berapa speknya perusahaan melakukan pembelian, kuantitas pembelian paling sedikit 3.000, harga beli $2, H sama dengan $2 kali 0,1 sama dengan 0,2. EOG 2 kali 9.000 kali 100 per 0,2 sama dengan 3.000 unit. Total cost 9.000 per 3.000 kali 100 tambah 3.000 per 2 kali 0,2 tambah 1.000 kali 2. Sehingga total cost-nya menjadi 18.600. Next. Kuantitas pembelian 1.000 sampai 2.000 unit. 1 per 20 kali 0,1 sama dengan 0,12. 2 kali 9.000 kali 100 per 0,12 382 unit. Total cost-nya 9.000 dibagi 3.800 kali 100 ditambah 3.872 per 2 dikali 0,12 tambah 9.000 kali 1,20 sehingga menjadi 475.000. Berarti yang dipilih adalah kuantitas 3.000 unit karena memiliki total biaya yang paling kecil. Next.
Continue. Analisis persediaan metode ABC. Ada 3, yaitu kelompok A ini adalah item-item persediaan yang bernilai besar namun merupakan bagian keseluruhan item persediaan yang ada. Kelompok B, suatu item persediaan akan dikategorikan dalam kelompok B bila memiliki karakteristik dan C. Kelompok C, item-item persediaan yang masuk kategori C ini adalah item-item persediaan yang merendah namun merupakan bagian terbesar dari seluruh persediaan. Next, Mas. Contoh soal. PT Jalan terus memproduksi 2 barang, yaitu sepatu dan sandal. Berikut data keuangan yang terhimpun. Ini volume produksinya, yang sepatu itu 1.000, sandal 2.000, harga jualnya sepatu 20.000, sandal 10.000, biaya utama sepatu 10.000, sandalnya 5.000, jam kerja, tenaga langsung 500 jam, sama 1 jam. Next, Mas. Dari data hasil identifikasi manajemen merupakan aktivitas dan biaya yang dianggarkan adalah sebagai berikut. Aktivitas rekayasa 100.000, setup-nya 500, mesinnya 2 juta, packing-nya 200. Next, Mas. Dari data aktivitas sesungguhnya adalah sebagai berikut. Rekayasa sepatu 35.000, tanggalnya 15, jumlahnya 50.000. Terus setupnya 50.000, tanggalnya 50.000, jadi itu jumlahnya itu dari hasil penambahan antara sepatu dan sandal ya. Maksudnya mesinnya 250 sama 150, jadi jumlahnya 400. Packingnya 50 sama sandalnya 50, jadi jumlahnya 100. Next, Mas. Maka perhitungan ABC adalah rekayasa jumlah anggarannya 100, jumlah aktivitasnya 50, tarif aktivitasnya 2. Lalu setup-nya 500, terus jumlah aktivitasnya 100, tarif aktivitasnya 5. Ini tarif aktivitas ini dari hasil pembagian antara jumlah anggaran sama jumlah aktivitas. Setelah itu bebankan biaya overhead kepada masing-masing produk perusahaan. Tarifnya 2. Tarifnya 2, jumlahnya 35.000 yang rekayasa, total biaya OH 70.000, terus biaya OH per unitnya 2, setup-nya 5, jumlah setup-nya 50.000, total biaya OH 250.000, biaya OH per unit 5. Mesinnya 50, jumlahnya 250, total biayanya 2.500.000, totalnya itu biaya OH per unitnya 50, packingnya 2, jumlahnya 50.000, dan total biaya OH-nya 100.000, biaya OH per unitnya adalah 2, jadi total biaya OH itu jumlah semua jadi 12.920.000, terus yang biaya OH-nya per unit itu juga di total jadinya 59.000. Next, Mas. Produk sandal. Rekayasa tarifnya kan dari 2, terus jumlahnya produk sandal rekayasa 15.000, total biaya OH-nya 30.000, biaya OH per unitnya 2. Setup-nya 5, jumlahnya 50.000, total biaya OH-nya 250, sama biaya OH per unitnya 5. Mesinnya 50, jumlah mesinnya 150.000, total biaya OH-nya 7.500, biaya OH per unitnya 2. Jadi semua di total biaya OH
jumlah menjadi 7.880, terus biaya OH per unitnya di total menjadi 59. Jadi biaya per unit dengan perhitungan metode akuntansi ABC adalah biaya utama 10 juta, sepatu, mereknya sepatu dan sandalnya 10 juta, biaya OH-nya 59.000, sama biaya sandalnya 118.000. Jumlahnya ini di total biaya utama sama biaya OH itu di total jadi 10.059.000, sama jumlah sandalnya itu di total biaya utama sama biaya OH-nya jadi 10.118.000. Unit produksinya 1.000, punyanya sepatu, dan unit produksi punyanya sandal 2.000. Harga per unitnya 10.059. Terus sandalnya 5.059. Itu total antara 10.059.000 ditambah 1.000, terus 10.118 ditambah 2.000 gitu. Dibagi. Maaf, dibagi. Terus dibagi harga unit produksi. Jadi yang jumlah sepatunya kan 10.059.000 itu dibagi 1.000. Terus sandalnya kan 10.018.000 dibagi 2.000. Jadi harga per unitnya ini sepatu 10.059, terus sandalnya 5.059. Sudah, next. Next, Mas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Saya mohon maaf ya jika ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak absen yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Assalamualaikum Kak Jawa Kristen. Bulan Ayu ono yo. Bubar. Winda. Bayu Winda. Kak Jawa Kristen. Ora suara pedamu lho we, buanter. Bayu Ocek Winda. dilereni sih. Mutan mutan woi. Wahyu ono. Wahyu Ono. Pinka. Ono lah. Ava. Yalan. Eli. Aku. Roni. Lah aku wis salah. Roni ono gak? Ono. Nandalan ning umum. Oke. Salam. Iva. Ron patenono Ron. Iva. Ada cuy. Alif. Pada. Alif ono gak Alif? Oke. Arfi. Ono. Nabila. Kalau suaranya robot. Kiki. Patah. Ribata patah itu. Kayak suaranya robot deh. Sinyalmu busuk. Mutan rek, gak krungu iki lho.
absenan Davi, delok Davi. partisipan ae. umat kae. Ke Arsa. Woi, Hadir. Lala, aku mari celuk Baru- burung lah. Mari kan Barul burung. ulu. Hadir. Ujung lapar. Barul. Hadir. Wah, absenan delok partisipan ae. Terus celuken. Hadir. Ujung lapar itu siapa? Cetak iki absen loh. Baru lu mana gak? Partisipan nggak ada lah. Nggak tahu deh. Samsul Arifin Joko. Hadir kok gak hadir. Oke. Nenet Eka Neta. Neta ono gak? Teluk nak partisipan ae lah. Karena partisipan ae lah timbang ini. Yo, screenshotan lah. Ben gak ruwet-ruwet. Ben gak emosi barang awakmu seisu iki. Teks siji anjir. Hadir Ardito. Ya weh. Hadap hadir. Ardito hadir. Ya. Hadir. Woi. Muhammad Faris Firman hadir. Request. Oh, Muhammad Faris Firman hadir. Chef Karaka. Request. Muhammad Yo. Muhammad Faris Firman. Ngaji yo. Yo, Marian. Alio. Reza ono gak Rek Reza? Gak ono ya. Yo, adan mulu dorong, adan kon. Marian wis. Kira anak dan Apa aja? Batik gak kota. ada. Ini situ depan ya, hadir. Kon bulan ayo. Wes Rek. Fix. Ya aku wis salah. Bisa di Burung Muhammad Faris Firman. Marino. Wes. Aku wis salah. Muhammad Siddiq Zamroni lah. Lala. Wes Vicky wes. Oke, thank you. Ardito. Sama ya lah Mustafa. Wis kon pan wah ribet aja. Menil TS.